Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bobi Putra Nugra akan menjelaskan tentang media penyimpanan pada komputer. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Ada HDD, yaitu HDD adalah penyimpanan mekanik yang menggunakan piringan berputar dan ada pembaca piringannya yaitu head baca anggapannya. Nah, kecepatan untuk dari HDD ini untuk sekarang terbilang lambat, yaitu 80 sampai 160 MB megabyte per second. Namun kalau untuk digunakan untuk aplikasi atau game masih bisa ya, tapi tergantung dengan orangnya. Kapasitasnya sangat besar, yaitu biasanya paling kecil tuh untuk sekarang 500 mega mbps 500 MB tuh rata-rata 1 tera ya. Namun HDD ini rentan rusak karena ada bagian yang bergerak. Di dalamnya ada magnet, piringan ya, nanti piringan tuh bergerak dengan sangat cepat untuk beberapa RPM gitu. Nah, saat HDD ini digoyangkan atau ya digoyang-goyang saja lah ya, itu dia bisa rusak saat HDD ini bergerak. Lalu saya lewati dulu SSHD, saya jelaskan dulu SSD. Yaitu SSD adalah penyimpanan full flash, tidak ada mekanik. Full flash ini artinya dia menyimpan langsung ke dalam chip, banyak chip ya di dalam. Nah, biasanya ada yang menggunakan koneksi rata-rata menggunakan koneksi SATA yang SSD tipe ini. Kecepatannya 400 sampai 500 Mbps. Karena dia tidak ada bagian yang bergerak ya, dia bisa diguncang, tahan guncangan, tidak seperti HDD. Dia juga tidak ada suara, namun jauh lebih mahal dari HDD. Lalu ada SSHD, ini adalah gabungan dari HDD dan SSD kecil berupa cache. Nah, ini kenapa saya bahas SSD terlebih dahulu. Untuk kecepatan lebih cepat dari HDD namun kurang dari SSD. Data yang dipakai ya, dia sementara disimpan di SSD terlebih dahulu lalu digunakan. Namun untuk penyimpanan saat file tidak digunakan akan disimpan di HDD terlebih dahulu. Dia lebih cepat dari HDD biasa namun tidak secepat SSD. Dan performa juga tidak konsisten ya. Ini tergantung dari piringannya, bagaimana piringannya memberikan file ke SSD-nya ya, cache-nya. Jadi kecepatannya itu bisa naik bisa turun. Lalu ada NVMe. Sebenarnya NVMe ini tipe dari SSD ya, namun interface-nya pakai PCIe atau kita sebut saja non volatile memory express control. Jadi NVMe ini ada pada slot M.2 yaitu langsung pada motherboard atau PCB. Dia tergantung generasinya, ada generasi 3 dan 4. Untuk generasi 3 itu biasanya memiliki kecepatan 2000 atau sampai 3000 Mbps dan gen 4 5000 sampai 7000 Mbps. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang HDD. Ada HDD tipe ATA atau AID. Ini adalah HDD yang anggapannya pertama ya. Bentukannya besar. Ini adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus ya.
HDD ini diciptakan agar harddisk mampu bekerja menggunakan bus PCIe. Harddisk ini banyak digunakan pada PC, namun untuk zaman sekarang ini ID atau ATA ini jarang terlihat, jarang dipakai. Lalu ada SATA, ini adalah harddisk yang sudah sering dipakai untuk sekarang. Versi interface terbaru dari ATA, kelebihannya adalah di sini menggunakan 2/3 bagian dari ATA dan memiliki kecepatan tinggi karena memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay dalam transfer data. Di sini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu harddisk saja. Lalu di sini ada SAS, jenis harddisk performa tinggi yang dirancang khusus untuk server data dan sistem storage perusahaan yang menunjukkan keandalan maksimal, kecepatan transfer data tinggi, dan operasional non-stop. SAS menggunakan antarmuka serial evolusi dari SCSI paralel yang menawarkan latensi rendah dan kemampuan dual port untuk redundansi. Untuk SAS sendiri ini dia sama seperti ATA, namun dia lebih cepat dan lebih awet. Biasanya bisa langsung dibongkar pasang pada rak server. Lalu SSD, ada SSD SATA 2,5 inci. Dia SSD paling umum dan mudah diakses karena termasuk SSD yang murah. Bentukannya mirip dengan HDD yang versi kecilnya ya. Untuk kecepatannya cukup tinggi, yaitu rata-rata 500. Namun karena terbatas kabel SATA yang kecepatannya ya maksimal antara 500-an ya. Jadi dia lebih lambat dibandingkan jenis yang lainnya yang NVMe atau M.2. Lalu ini ada M.2 SATA. Ini alternatif untuk kecepatannya sama saja dengan yang SATA 2.5 inci, namun dia bisa langsung dipasang pada motherboard pada port M.2. Lalu ada NVMe. Nah, untuk saat M.2 SATA dan M.2 NVMe bentukannya sama persis. Ini biasanya sering bikin bingung orang saat akan membeli sebuah SSD NVMe. Jadi perbedaannya itu biasanya dilihat pada portnya. Untuk kuningannya dari SATA ini ya, kuningan itu atau port ya, itu dia ada 2 lubang. Kalau NVMe ada 1 lubang saja, dan memang bentukannya sama persis. Mungkin kalian teman-teman sekalian kadang melihat SSD M.2 yang bentukannya kecil ya, ukurannya setengahnya dari ini atau bagaimana. Itu hanya masalah ukuran saja. Tapi kalau untuk masalah tipe itu dilihat dari lubang itu. Kalau NVMe ini performanya jauh lebih besar ya daripada yang versi SATA. Dia memanfaatkan kecepatan dari bus PCIe pada motherboard dengan transfer hingga kecepatannya bisa sampai 5000 Mbps. Lalu di sini saya akan menjelaskan perbedaan flash disk versi 1, versi 2, versi 3.
Tapi saya sebutkan saja ini USB 1.0, 1.2 dan 2.0 dan 3.0. Untuk yang 1.0 itu memiliki kecepatan kata-katanya 1 MB per S. Dan untuk 2.0 biasanya memiliki 30 sampai 40 Mbps. Dan untuk V3 ini yang biasanya mahal, memiliki kecepatan 300 sampai 500 Mbps. Tapi ingat, untuk flash disk ini disarankan tidak digunakan untuk penyimpanan layaknya seperti media penyimpanan lainnya seperti HDD dan SSD. Flash disk ini hanya digunakan untuk memindahkan file saja atau untuk menyimpan atau membackup suatu file. Nah, untuk membedakan dari segi tampilan itu bisa dilihat dari adaptor USB-nya. Untuk yang V1 atau 1.0 pada USB-nya, pada flash disk-nya, yang bagian adaptornya itu, portnya itu dilihat kalau warna putih itu artinya 1.0, 2.0 berwarna hitam, dan 3.0 berwarna biru. Lalu ada versi-versi lainnya yaitu 3.2 yang berwarna biru muda, kecepatannya di atas 3.0 ya. Lalu ada yaitu 4.0 berwarna merah, namun harus di cross check lagi atau verifikasi lagi, karena beberapa pabrikan itu membuat port USB itu dengan warna, kadang mengikuti mereknya ya, warna maskot merek gitu. Kadang dia berwarna merah namun ternyata bukan 4.0 melainkan 3.0 gitu. Kadang ada yang berwarna hijau, itu dari Razer ya, itu tidak ada versinya. Kita lihat kita cari sendiri spesifikasinya. Kadang juga MSI menggunakan warna merah ya, untuk semuanya warna merah, padahal semuanya 3.0 bukan 4.0. Terima kasih, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya, dan maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.